Alhamdulillah Bapak Ibu, saya mau cerita. Setelah 2 tahun pengobatan, yang dulu dokter memvonis istri saya katanya mau meninggal dunia setelah 2,5 tahun, hari ini istrinya Gus Miftah dinyatakan bersih total dari kanker. Alhamdulillah. Satu hal mungkin amalan yang bisa Anda contoh Ibu. Ketika istri saya dibawa masuk ke rumah sakit mau dioperasi, istri saya itu kan tangannya nggak pernah lepas dari tasbih digital, nggak pernah lepas. Karena beliau setiap hari membaca sholawat minimal 15.000 sampai 20.000 kali. Saat di ruang operasi, ini nggak bisa dilepas Pak. Sampai kemudian dibius, betul-betul istri saya nggak sadar, tasbihnya dibawa keluar. Kebetulan dokternya orang Nasrani waktu itu. Gus, istrinya Gus Miftah itu yang dibaca apa toh? Kenapa dokter? Selama dioperasi mulutnya istrinya Gus Miftah itu masih komat kamit. Ternyata apa? Karena kebiasaan istri saya setiap saat membaca sholawat, bahkan dalam keadaan tidak sadar pun mulutnya masih bisa membaca sholawat. Itulah yang dimaksud dengan manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadilah awakmu sholawatan terus nih. Siapa ngerti besok ketika ajal itu datang, kalimat yang keluar dari mulut kita adalah kalimat thayyibah dan sholawat. Coba, sesok begitu malaikat Israel datang, kowe dicabut nyawamu langsung kowe bengok, "Shallu ala Nabi Muhammad." Israel langsung bengok, "Shallu alaihi." Karena sholawat. Karena kalimat thayyibah dan sholawat. Begitu kamu masuk liang kubur, dimasukkan, ditinggal, munkar nakir datang, langsung dia tanya, "Man rabbuka?" Langsung mau jawab, "Kamu nanya." Guyu wae ngopo ora dimpet-empet. Kamu nanya. Bendi, yes, semoga Pak Bendi panjang umur ya Allah. Orang sedunia mati, Pak Bendi hidup sendiri ya Allah. Jaluk duit aku, kayak Bendi masa aku ya. Oh, Bendi. Hatiku rasane lara, aku rong amplopan wis dirampok karo Bendi. Pak Bendi, kalau saya kasih uang untuk apa Pak Bendi? Tuku slot, ya Allah, tuku slot iki lho. Masa tuku slot tok piye? Nggih tuku chip. Pak Bendi tuku chip, kira pantes. Tak kasih uang untuk apa Pak Bendi? Tak kasih uang untuk beli apa? Dijawab saja. Ditabung apa dicelengi? Ditabung. Ah benar, yang benar ditabung bukan dicelengi. Itulah alasan ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Habib, apa tuh Habib? Masya Allah, Habib sampun rawuh, kula pengajian men rampung nggih. Assalamualaikum Habib. Alhamdulillah Habib. Doain ya Habib ya. Waduh, Habib jangan di bawah, malu saya Habib. Aduh, maaf ya Habib ya. Monggo. Terus, Khair. Alhamdulillah Habib. Ya, hayya bikum. Pengawasan. Monggo nggih. Karena para Habib sudah datang, maka saya pulang ya. Apa no Beb? Anak di sini Beb. Iya Kembali ke laptop. Kamu nanya. Orang ajar. Uangnya untuk apa malah dia jawab. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Raw. Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gelem ora Ben. Kayaknya malu-malu kucing. Pak Bendi tahu nggak malu-malu kucing bahasa Inggrisnya apa? Say cat. Malu-malu kucingnya 300.000 Ben.
Saya kemarin punya pengalaman, Bib. Ada pengajian di Pasuruan, ada jamaah saya kasih uang 300.000, pulang stroke, Bib. Ora. Allah, saya bahagia sekali malam hari ini banyak habaib. Doain ya, Bib ya. Pokoknya Bapak Ibu, kalau saya ketemu para habib, sebagaimana disampaikan oleh guru saya dulu, Habib Lutfi, beliau bilang begini sama saya, Le, cintailah Habib karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Saya ulangi, karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Karena dalam kitab Mughni Al-Muhtaj, Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, Sarafun nasabi min salasi jihatin. Kemuliaan nasab itu bisa dilihat dari 3 sisi. Yang pertama adalah al-intiha ila syajarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala yu'adilahu syai'un. Nasab yang langsung terhubung sampai kepada baginda Rasulullah, maka orang-orang seperti ini nggak ada lawan. Makanya mohon maaf, orang seperti sebanyak ini mohon maaf, yang punya tiket surga hanya Habibnya. Makanya kalau pengen masuk surga gampang, silakan gandoli yang kenceng sarungnya Habibnya. Jubai. Saya pernah pakai jubah naik pohon kelapa, malah bluluke nambah loro lah. Insyaallah. Ya kalau Habib itu kan pakai jubah enak ini. Kalau kayak wajah-wajah kayak saya nggak pantas wong rai Jawa toh. Makanya Habib, mohon izin Habib, kalau besok Habib di surga nggak ada saya dicari Habib ya. Miftah Rene, siap Habib. Pokoknya aku sok takoni, man rabbuka? Kula jawab, kula dari Habib Dillah alai terus. Ya Bib ya, I love you full Bib. Tapi saya sering bilang loh Bib, orang Jawa sama orang Arab tuh hebat orang Jawa loh Bib. Banyak orang Jawa namanya Arab, orang Arab nggak ada namanya Jawa. Orang Jawa namanya Miftah, orang Jawa namanya Abdurrahman, orang Jawa namanya Abdurrahim. Tapi nggak ada orang Arab namanya Bejo, nggak ada nih. Manis muka Bib, ismi Habib Bejo, nggak ada. Tak ulangi, jenengan kalau melihat Habib itu jangan lihat nasibnya. Karena walaupun sama-sama nasabnya Rasulullah, nasibnya beda-beda. Makanya pesannya guru saya Habib Lutfi, guru kita semuanya, Le, kalau kamu mencintai Habib, cintailah karena nasabnya, bukan karena nasibnya. Kemudian di bawah al-india ila sajarat Rasulullah, siapa nasab yang terbaik kedua? Al-intima ilal ulama alladzina hum warasatul anbiya. Kemudian yang kedua adalah nyambung kepada ulama-ulama yang hebat. Dan Rembang ini kabupaten yang luar biasa. Sanad keilmuan kiai-kiai Rembang itu nyambung karena rata-rata mereka punya nasab yang luar biasa. Contohnya kayak Gus Koyum, kayak Gus Mus, kayak Gus Baha. Itu orang-orang yang mohon maaf al-intima ilal ulama. Alhamdulillah, saya elek-elek Gus Miftah kalau suruh menghafalkan nasab sampai urutan 18 saya masih hafal. Miftah Maulana Habibur Rahman punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak namanya Kiai Muhammad Usman, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak namanya Kiai Karyonawi, punya ibu namanya Nyai Madarum, punya bapak Kiai Ilyas, punya bapak Muhammad Besari. Makamnya di Ponorogo. Saya sampai Muhammad Besari 9. Muhammad Besari punya bapak namanya Anom Besari, makamnya di Caruban. Anom Besari punya bapak namanya Abdullah Mursad, makamnya di Kediri. Abdullah Mursad punya bapak namanya Pangeran Demang II, Pangeran Demang II punya bapak Pangeran Demang I, punya bapak namanya Susuhunan Wirasmoro, punya bapak Panembahan Praworo, punya bapak Sultan Trenggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijaya. Bendi ora apa jaluk meneh duwite. Oh Joko Tingkir, jenengan turunnya Joko Tingkir? Ora mungkin, lah Joko Kendil, ya Bib ya Joko Tingkir katanya Bib. Gawaya, rupamu ben, kaya ngenok Joko Tingkir. Joko Tingkir niku murite Kanjeng Sunan Kalijaga, yang kemudian mergo manut karo gurune Kanjeng Sunan Kalijaga bertahta di Kasultanan Pajang dengan julukan Sultan Hadiwijaya. Joko Tingkir niku dimusuhi karo Arya Penangsang, mergo Arya Penangsang rumangsa nesu bapake dipateni karo bapake Joko Tingkir. Lah Arya Penangsang niku nyuwun sewu dianggap calon pemimpin yang gagal. Soalnya napa? Ora manut karo Kanjeng Sunan Kudus. Jadi salahnya orang kita itu Beb, gak berani pejabat itu sowan Sunan Kudus.
karena dianggap gagal. Salah, yang gagal itu bukan Sunan Kudus, tapi Aryo Penangsang nggak manut sama Sunan Kudus. Kalau Joko Tingkir itu jadi orang hebat, kenapa? Karena manut dengan titah Kanjeng Sunan Kalijogo.